Sabda TV. Saat ini dunia dikuasai orang-orang kafir. Negara maju seperti Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Tidak seperti saat masa kejayaan Islam dulu. Islam memberi ilmu pengetahuan dan berjaya. Bagaimana upaya kita untuk mengembalikan kejayaan itu ya Ustadz? Nah, pertanyaannya Pak, kenapa di zaman dulu Islam jaya? Ada sebabnya Pak. Di zaman siapa Islam itu sangat jaya Pak? Zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai menguasai hampir 2/3 dunia. Jaya, kenapa Pak? Karena mereka saat itu masih kuat berpegang kepada agama Allah. Akidah tauhid mereka menghunjam di dada-dada mereka Pak. Sekarang kaum muslimin sibuk berebutan dunia Pak. Lihat, sekarang mau pemilu, sibuk nggak Pak rebutan dunia Pak? Sibuk rebutan dunia, nggak peduli dengan agama lagi. Terhadap kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran mereka toleran, tapi terhadap agama Allah, ajaran Rasulullah nggak ada toleran. Dianggapnya orang yang berpegang kepada din sebagai radikal lah. Akhirnya kita lihat kenyataan kaum muslimin di mana-mana di dunia ini nggak peduli sama agama Allah. Maka jangan salahkan kalau Allah pun tidak peduli lagi. Kalau kita ingin jaya seperti halnya di zaman dahulu, kita harus tahu kenapa mereka jaya. Ternyata keakibat mereka kuat dalam berpegang kepada agama Allah, din, tauhid mereka menghunjam di dada-dada mereka Pak. Tidak aneh Allah pun berikan kepada mereka Pak kejayaan. Kapan umat Islam mulai lemah Pak? Di zaman khilafah Banu Abbasiyah. Yang pertama kali melumat habiskan kerajaan Islam siapa? Tartar Pak. Sampai menyembelih jutaan kaum muslimin Pak. Baghdad ia sampai mengalirkan darah. 3 juta kaum muslimin disembelih oleh kaum Tartar. Baca dalam kitab sejarah. Kenapa sampai Allah berikan azab, peringatan seperti itu? Karena ternyata waktu itu Baghdad banyak kemaksiatan Pak. Sudah mulai muncul bidwanita, minum arak, terang-terangan, dan yang lainnya. Akhirnya Allah pun timpakan kepada mereka azab dengan cara dikuasai oleh tentara Tartar. Terus melemah sampai sekarang kaum muslimin bagaikan apa? Hidangan yang diperebutkan oleh apa? Ya, orang-orang lapar. Persis seperti yang Rasulullah kabarkan. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, "Inna ummati tada'a alaikumul umam." Umatku itu nanti di akhir zaman akan menjadi rebutan umat-umat. Seperti orang lapar yang memperebutkan apa? Hidangan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah waktu itu kita sedikit jumlahnya? Tidak, kata Rasulullah, jumlah kalian banyak saat itu. Walakin gutha'un ka gutha'is sail. Akan tetapi kalian seperti sampah yang dibawa banjir. Tidak punya kualitas. Tidak punya kekuatan apa-apa. Akibat tidak peduli dengan agama Allah. Dalam riwayat Abu Daud juga Rasulullah menyebutkan, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian lebih disibukkan dengan jual beli riba, kalian mengambil ekor sapi dan ridho dengan tanaman, maksudnya kalian lebih berebut dengan dunia. Ataraktumul jihad, dan kalian tidak mau memperjuangkan agama Allah ini. Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan cabut kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama Allah. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan apa? Allah tidak akan cabut kehinaan ini Pak, sampai kalian kembali kepada agama Allah. Dan orang Yahudi tidak akan pernah ridho umat Islam kembali kepada agamanya. Makanya berusahalah berbagai macam cara supaya umat Islam berpaling dari agama Allah dengan media. Media-media sekarang kan dikuasai Yahudi Pak. Di situ kerusakan, aurat, kekufuran, dan yang lainnya. Sengaja itu supaya untuk merusak umat Islam. Hancur pemudanya, hancur anak-anaknya. Jauh umat Islam dari dinnya, tidak paham siapa Robnya.
Maka kalau seperti ini keadaannya rusak sudah. Sangat mudah untuk dihancurkan saudaraku. Namun jangan berputus asa, karena Rasulullah SAW telah mengabarkan kabar gembira bahwa masa depan milik umat Islam. Ada saatnya Allah akan bangkitkan orang yang akan membela agama Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita sekarang terus berjuang, terus berdakwah, terus mengajak orang kepada kebaikan, mengingatkan manusia supaya jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Usaha kita supaya nanti di hari kiamat ketika Allah tanya, kita bisa menjawab bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki, tapi ya hasil itu semua di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.